kenalin, nama aku Visya. Di sini aku akan membantu kalian untuk belajar mengenai sistem endokrin. Yuk kita bahas. Coba kalian bayangkan tubuh kita seperti sebuah kota besar. Ada jalan, ada listrik, ada petugas keamanan, hingga pusat pemerintahan. Nah, kira-kira siapa yang menjadi pemerintah untuk mengatur semuanya? Jawabannya adalah sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem pengatur tubuh yang bekerja dengan cara melepaskan hormon ke dalam darah. Kalau saraf bekerja sangat cepat seperti listrik, hormon bekerja seperti pesan kimia yang berjalan lewat aliran darah, lebih lambat tetapi mempengaruhi banyak organ dalam tubuh. Nah, sistem endokrin ini sendiri terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Kelenjar ini tidak memiliki saluran atau duktules sehingga hormon langsung dilepaskan ke dalam aliran darah dan dibawa ke organ target. Setiap hormon memiliki fungsi tertentu seperti mengatur pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, stres, hingga keseimbangan tubuh. Nah, perlu kita ketahui bahwa kelenjar endokrin di tubuh manusia itu ada banyak. Di antaranya kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar pencernaan, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar pineal, dan terakhir yaitu kelenjar kelamin. Dalam video ini kita akan fokus pada pemimpin utama dalam sistem endokrin, yaitu kelenjar hipofisis yang sering disebut sebagai master of gland atau kelenjar pengendali utama tubuh. Yuk kita simak materi berikut ini. Kelenjar hipofisis atau pituitary adalah kelenjar yang berada di bawah hipotalamus, yaitu salah satu bagian dari otak yang berukuran kecil. Kelenjar hipofisis disebut juga sebagai master of gland karena menghasilkan hormon-hormon yang mengatur kerja kelenjar dan hormon lain. Kelenjar hipofisis berdasarkan letaknya dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Hipofisis posterior menghasilkan hormon antidiuretik atau ADH dan oksitosin. Hormon antidiuretik atau ADH ini berfungsi menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah, sedangkan pada oksitosin menyebabkan kontraksi rahim saat melahirkan dan merangsang sekresi ASI saat bayi menyusu. Nah, kalau kelenjar hipofisis anterior menghasilkan hormon pelepas dan hormon penghambat yang berpindah dari hipotalamus ke hipofisis melalui sistem portal. Hormon yang dihasilkan diantaranya adalah yang pertama, hormon somatotroph yang mengatur pertumbuhan. Yang kedua, hormon tiroid atau TSH yang mengontrol sekresi hormon oleh tiroid. Yang ketiga, hormon adrenokortikotropik atau ACTH mengontrol sekresi oleh korteks adrenal. Yang keempat, hormon perangsang folikel atau FSH pada wanita merangsang folikel dan sekresi estrogen, sedangkan pada pria merangsang produksi sperma. Yang kelima, hormon peluteinan atau LH pada wanita merangsang folikel dan pembentukan progesteron, sedangkan pada pria menghasilkan produksi testosteron. Dan yang terakhir yaitu hormon prolaktin yang membantu kelahiran dan sekresi susu. Nah, itulah pembahasan mengenai sistem endokrin, khususnya peran kelenjar hipofisis sebagai master of gland dalam mengatur berbagai kelenjar lain di tubuh kita. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami betapa luar biasanya koordinasi hormon dalam menjaga keseimbangan tubuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye.